teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Windiati. Di sini saya beserta teman saya yang bernama Intan Suci Amalia ingin menjelaskan tentang branding Malaysia Truly Asia. Materi pertama akan saya jelaskan. Malaysia lebih berharga dibandingkan negara lainnya, sehingga Malaysia dikenal sebagai green tourism karena pesona alam dan blue tourism karena keindahan pantai dan pulaunya. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia menggunakan tagline yang berfungsi untuk menarik wisatawan mancanegara. Negara Malaysia menggunakan tagline Malaysia Truly Asia sebagai marketing campaign. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk meningkatkan industri pariwisata di Malaysia. Salah satunya dengan mempromosikan slogan Malaysia Truly Asia melalui serangkaian media cetak dan televisi untuk menyampaikan pesan bahwa Malaysia tidak mewakili semua negara Asia, tetapi Malaysia adalah Asia yang sebenarnya atau Truly Asia. Pemerintah Malaysia juga melaksanakan kegiatan wisata utama dan program skala besar untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kebersihan, serta mengembangkan sarana dan prasarana wisata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum Malaysia Truly Asia. Ini merupakan logo Malaysia Truly Asia. Slogan Malaysia Truly Asia menjadi judul besar dalam semua jenis periklanan yang dilakukan Tourism Malaysia selaku agen utama dari pariwisata Malaysia. Malaysia dipromosikan secara agresif dalam jumlah besar sebagai negara tujuan wisata, di mana Malaysia menyediakan beraneka ragam jenis wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Pada tahun 2019, pemerintah Malaysia meluncurkan logo kampanye Kunjungan Malaysia tahun 2020 di Terminal Utama Kuala Lumpur International Airport, yang dihadiri oleh Menteri Pariwisata Seni dan Budaya Malaysia, Muhammad bin Haji Ketapi, Direktur Eksekutif Air Asia, Datuk Komarudin bin Meranun, Direktur Eksekutif Malindo Air, Chandra Ramamuti, dan sejumlah pelaku wisata. Berikut merupakan logo kampanye wisata Malaysia Truly Asia tahun 2020. Malaysia Truly Asia memiliki makna, yaitu suatu bentuk penyatuan rasa nasionalisme dari bangsa Malaysia untuk dapat bersama-sama menjadi bagian dari membangun negara dan bangsa. Karena yang kita ketahui bahwa ras besar yang mendiami Malaysia adalah Melayu, India, dan Cina, di mana Melayu mendominasi beberapa kebijakan negara tersebut, sehingga rasa diskriminasi tidak dapat dihindarkan, adalah salah satunya kebijakan ekonomi baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa strategi promosi dan pemasaran nation branding Malaysia Truly Asia. Yang pertama ada media promosi. Jenis media promosi dan pemasaran untuk melancarkan kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang sekaligus berfungsi untuk mendukung nation branding. Dan strategi yang paling terkini dan mudah untuk dijangkau seluruh dunia adalah dengan membuat halaman situs seputar pariwisata, seperti foto, e-brosur, video, poster, buletin, dan lain-lain. Pemerintah Malaysia memanfaatkan dengan membuat halaman situs resmi untuk kementerian yang bertanggung jawab terhadap sektor ini. Salah satu situs resmi yang mengelolanya adalah www.tourism.gov.my. Yang kedua, dengan menggunakan aplikasi smartphone, yang dimana ada dua aplikasi, yaitu yang pertama MyMoTag. Aplikasi ini membantu masyarakat dalam memeriksa agen perjalanan, operator tur, dan hotel yang berlisensi atau terdaftar di kementerian. Aplikasi ini juga menyediakan akses ke pedoman untuk aplikasi lisensi pariwisata baru yang terkait industri pariwisata. Aplikasi ini dapat diunduh dengan gratis oleh siapa saja. Selanjutnya ada Malaysia Trip Planner, yaitu aplikasi resmi dari Tourism Malaysia. Aplikasi ini membantu untuk menemukan tempat-tempat wisata Malaysia, menyoroti acara yang tidak boleh dilewatkan, dan perayaan budaya, bahkan dapat menambahkan item ke rencana perjalanan, menyimpan, dan berbagi dengan jejaring sosial.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Suci Amalia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan branding Malaysia Truly Asia. Yang pertama ada kelebihan branding Malaysia Truly Asia. Dalam mempromosikan pariwisata Malaysia, dibentuklah sebuah branding pariwisata agar lebih mudah dikenal oleh wisatawan. Berikut keunggulan dari branding Malaysia Truly Asia. Pertama, ada Malaysia Truly Asia disebut salah satu kampanye pariwisata terkuat yang pernah diluncurkan oleh negara manapun. Selanjutnya yang kedua, ada pada awal pembentukan tahun 1990, kampanye Malaysia Truly Asia berhasil mendatangkan turis sebanyak 7,4 juta turis. Yang ketiga, ada dengan meluncurkan kampanye Malaysia Truly Asia, maka Malaysia menempati urutan ke-9 di dunia dalam mendatangkan turis. Yang keempat, dengan mengadakan Nation Branding Malaysia Truly Asia pada tahun 2018, Malaysia berhasil menggait 25 juta pelancong yang berasal dari negara Singapura, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Yang kelima, ada dalam promosi Malaysia Truly Asia, Malaysia membanggakan sebagai tuan rumah bagi berbagai kelompok etnis Asia yang telah menjadikannya Little Asia. Yang keenam, Malaysia Truly Asia telah menjadi brand utama selama 10 tahun terakhir, tetapi untuk pasar Aero atau yang disebut Amerika, Europe, dan Oceania, yaitu agensi secara khusus menggunakan proposisi Marvelously Malaysia. Yang ketujuh, ada kampanye branding Malaysia Truly Asia adalah positioning atau pemosisian yang merupakan cerminan sejati tidak hanya dari keragaman etnis Malaysia, tetapi juga dari susunan alam, budaya, dan sejarahnya. Selanjutnya ada kekurangan branding Truly Asia. Malaysia memiliki quality of tourist yang tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan Indonesia. Selanjutnya, menurut pendapat branding Malaysia Truly Asia sangat tepat bagi pariwisata Malaysia, karena branding Malaysia Truly Asia menangkap dan mendefinisikan esensi dan keanekaragaman negara yang unik. Branding ini merangkum kekhasan dan budaya pikat Malaysia yang menjadikannya wisata yang luar biasa, di mana tidak ada negara lain yang memiliki 3 ras utama seperti Asia, Melayu, India, plus berbagai suku bangsa lain dalam jumlah besar. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai Truly Asia. Destinasi wisata di Malaysia yang kami rekomendasikan yaitu Menara Kembar Petronas. Menara Kembar Petronas merupakan sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai tahun 2004 sebelum dilampaui oleh Burj Khalifa. Menara Kembar Petronas terdiri dari 88 lantai, di mana lantai dasar wisatawan dapat menemukan pusat perbelanjaan Suria yang populer. Menara ini juga menjadi simbol negara Malaysia. Di mana Menara Kembar Petronas wisatawan dapat menyaksikan atau menikmati jembatan udara yang menghubungkan kedua menara di lantai 41 dan 42 yang menjadikannya jembatan 2 lantai tertinggi di dunia. Untuk menaiki jembatan tersebut, wisatawan mengantri dari pagi karena tiket akan habis terjual pada pukul 9:30 pagi. Selanjutnya, harga yang ditawarkan ada 2 paket, yaitu paket 1 untuk jembatan udara saja sebesar Rp3 Malaysia, untuk turis sebesar Rp10 Malaysia. Untuk paket 2, yaitu untuk jembatan udara dan anjungan pemandangan sebesar Rp20 Malaysia dan untuk turis sebesar Rp40 Malaysia. Selain jembatan udara juga terdapat atraksi wisata lainnya seperti yang pertama ada KLCC Park untuk wisatawan yang senang dengan permainan, taman, dan air mancur. Yang kedua ada Petroscience, yaitu semacam ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada Mall Surya KLCC, yaitu pusat perbelanjaan yang cukup populer.
Sekian pembahasan saya dan Ines Windiarti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.